Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari semua kita siapkan hati, kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Saat ini saya beri tema jangan kikir. Kita lihat Amsal 28 ayat 22. Demikian firman Tuhan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya. Kita tahu bersama kikir adalah sikap serakah, ya. Kikir atau pelit, ya. Sikap serakah, tamak, atau menolak untuk berbagi dengan orang lain. Ya. Terlalu fokus pada harta, tidak mau memberikan waktu atau perhatian kepada sesama. Akibatnya, kita menjadi terlalu terikat pada hal-hal material dan melupakan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup ini. Kikir adalah sifat buruk yang tidak boleh dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, orang yang percaya, yang mengakui mengasihi Tuhan. Karena Alkitab menuliskan kikir justru akan membawa seseorang kepada kekurangan, bahkan kemiskinan. Ya. Jadi ternyata orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak mempedulikan sesamanya, ya, orang yang fokus hanya kepada harta, ya, melupakan nilai-nilai penting dalam hidupnya, yaitu berbagi dengan orang lain. Ya. Alkitab menuliskan, ya, justru merekalah yang akan kekurangan, justru merekalah yang jatuh miskin. Ya. Di dalam Amsal 28 ayat 22, ya, ayat pokok kita dikatakan, orang yang saya baca dalam salinan versi mudah dibaca, orang yang mementingkan diri sendiri hanya ingin cepat kaya, tetapi ia tidak sadar bahwa ia sangat dekat kepada kemiskinan. Ya. Jadi ya, ini Alkitab yang katakan, firman Allah sudah menuliskan. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus secara terang-terangan melarang orang percaya untuk bergaul dengan orang yang kikir. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, di dalam 1 Korintus 5 ayat 11, ya, ada 6 dosa yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Salah satunya adalah kikir. Itu berarti kikir adalah dosa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah mengajar kita untuk selalu berbagi, untuk hidup mengasihi sesama, ya, untuk memperhatikan sesama. Yesus adalah teladan yang luar biasa, ya, di dalam setiap kehidupan kita, dalam hal berbagi dengan orang lain. Ya. Nah, kita lihat, ya, seperti apa nasib orang kikir menurut firman Tuhan. Ya. Orang yang kikir bukan hanya akan mengalami kekurangan dan kemiskinan, tetapi mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik. Ternyata orang yang kikir juga bukan hanya akan mengalami kekurangan, bukan hanya akan mengalami kemiskinan, tetapi firman Allah mencatat mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, ya, pemabuk, pemfitnah dan penipu, ya, kita lihat orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Alkitab yang tuliskan.
Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yang berarti tidak memiliki kerajaan Allah, tidak masuk kerajaan Allah, tidak mewarisi kerajaan Allah. Padahal orang Kristen, firman Allah katakan, adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi orang Kristen yang seperti apa dulu? Ya, mereka yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Salah satunya adalah tidak kikir. Ya. Firman Allah mengajar kita untuk dermawan. Ya. Mereka di luar keselamatan untuk orang kikir karena tidak melakukan kebenaran Allah. Nah, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku kita mengasihi Tuhan, yang setia beribadah, ya, penyembahnya Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah memiliki sifat murah hati, ya, atau suka berbagi dengan orang lain, ya, dengan orang yang hidup dalam kekurangan, dengan orang yang sedang hidup dalam kesusahan, dan kita berbagi, ya. Kita membagi kasih, ya. Berbagi dengan apa yang kita punyai, ya. Ada banyak orang yang melakukan hal itu. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita melakukan itu? Karena itulah kunci untuk mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Ya. Amsal 11 ayat 25 katakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa banyak memberi berkat. Ya. Berkat di sini bukan berbicara hanya berkat, ya, kita nggak boleh fokus hanya kepada berkat material, ya, jasmani, ya, tapi berbicara banyak hal tentang bagaimana kita berbagi kasih, ya, saling menguatkan, ya. Jadi ternyata orang kikir itu, ya, kita bukan hanya, ya, kikir dalam hal tidak memberi bantuan, ya, tapi orang yang tidak mau memperhatikan orang lain juga adalah orang kikir, ya. Orang yang tidak mau menguatkan orang lain juga adalah orang kikir. Orang yang susah untuk mendoakan orang lain, ya, gak mau mendoakan orang lain juga termasuk adalah orang kikir. Jadi berbicara banyak hal, ya. Siapa banyak memberi berkat, siapa banyak memperhatikan orang lain, siapa banyak memberi bantuan kepada orang lain yang sedang berkesusahan, berkekurangan. Siapa orang yang banyak mendoakan orang lain, dia bukan orang kikir. Firman Allah katakan itulah kunci mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, setiap kita yang mendengar renungan ini, jangan kikir, ya. Ini nasihat firman Tuhan, jangan kikir membagikan cinta. Jangan kikir dalam hal perhatian kita kepada orang lain dan kasih sayang kepada orang lain. Tetapi mari berusahalah untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, yang memerlukan, yang mungkin dalam kekurangan, ya. Lebih peduli terhadap sesama dan lebih memprioritaskan hubungan dan nilai-nilai yang sejati di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan, kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dikatakan orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, pengikutnya Tuhan Yesus. Tapi kita tidak bisa disebut sebagai pengikut Kristus kalau kita tidak mengikuti teladan Yesus, ya. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada harta benda, tetapi pada hati yang dermawan dan penuh kasih terhadap sesama. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari telah mengikuti renungan 79. Dan kiranya setiap renungan ini dapat menjadi berkat, memberikan kita kekuatan, semangat yang baru untuk terus melayani Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, ya, pemulihan dari masalah,
ya, pemulihan keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak setiap kita, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat saat ini ya Tuhan. Kami boleh kembali menikmati setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati kami untuk kami hidup melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menasihati kami untuk tidak hidup kikir, tetapi bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang dermawan, yang mau membagi berkat kepada orang lain yang membutuhkan, yang mau memperhatikan sesama, yang mau mendoakan, saling mengasihi. Karena kami percaya itulah yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, yang mengasihi Yesus. Kami juga mau hidup teladan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka sedang dalam masalah persoalan, mari Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk dapat melewati semua. Karena kami percaya dengan Tuhan ada kemenangan besar yang kami alami. Kalau ada jemaat yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di rumah sakit, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami berdoa, Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidup mereka, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan. Setiap keluarga-keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang menuruti perintah-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu, sehingga sukacita-Mu ada di dalam kami dan sukacita kami menjadi penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.